Perkenalkan, nama saya Harsen Hadianto, NPM 202023501091 dari kelas S6I Teknik Informatika Universitas Indraprastha PGRI. Pada video ini saya dan rekan-rekan kelompok 4 mata kuliah pemrograman visual kelas S6I akan mendemonstrasi proyek kami untuk mengisi nilai mata kuliah pemrograman visual yang dibimbing oleh Bapak Fauzan Nasir. Untuk kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Harsen Hadianto, kemudian Ika Diah Wahyuni, Dandi Rohiman, Karisma Ishak, Rifki Nur Hidayat, dan ABD Rahmat. Untuk kelompok kami, kelompok 4, kami memiliki proyek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Stok Barang pada PT Karya Yura Utama berbasis Java NetBeans, yang mana pada aplikasi ini itu memiliki fungsi untuk mendigitalisasi pengelolaan stok barang pada PT Karya Yura Utama, baik pada proses input, transaksi maupun mencetak laporan yang dilakukan pada PT Karya Yura Utama, termasuk juga untuk memonitoring stok barang. Kemudian untuk mendukung proyek kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini kita menggunakan aplikasi NetBeans sebagai IDE kita. Yang kita gunakan adalah aplikasi NetBeans versi 8.2. Selain NetBeans, kita juga memerlukan aplikasi lain, yaitu XAMPP Control Panel. Di sini kita menggunakan XAMPP versi v3.3.0. XAMPP ini adalah sebagai server untuk mengolah database. Kemudian kita juga membuat satu buah database dengan nama file db_inventory. Pada database db_inventory ini kita memiliki beberapa tabel. Ada about, admin, barang underscore keluar, barang underscore masuk, data underscore barang, data underscore customer, data mitra, data underscore supplier, keluar, keranjang, masuk, petugas underscore admin, tabel underscore manager, dan transaksi underscore penjualan. Yang mana pada database ini, database db_inventory ini nantinya akan menjadi database untuk aplikasi project kita. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi kita. Oh ya, sebelum kita menjalankan, kita memastikan untuk Apache dan MySQL berjalan. Di sini sudah hijau dan sudah berjalan, jadi kita langsung membuka aplikasi dengan klik kanan dan run. Ini adalah tampilan saat aplikasi sedang membuka atau tampilan loading. Ketika loading selesai, maka akan lanjut memasuki tampilan dari admin login. Pada tampilan ini, pada admin login ini kita harus memasukkan username dan password untuk bisa masuk ke menu utama. Di sini saya coba memasukkan username saya, admin, dan password admin. Kita tampilkan passwordnya dan kita coba masuk. ID atau kata sandi salah, silahkan coba lagi. Di sini saya memasukkan kata sandi atau username yang salah, jadi keluar pop up bahwa saya gagal untuk masuk. Dan saya oke, kemudian saya coba lagi username admin dengan double N, kemudian password admin. Dan saya coba masuk. Nah, di sini berhasil login. Jadi ketika username dan password benar, maka ada pop up berhasil.
berhasil login, selamat datang Harsen Hadianto, kemudian kita oke. Setelah kita bisa masuk, kita bisa login, kita akan memasuki tampilan utama dari aplikasi kami. Pada tampilan utama aplikasi kami itu terdapat dashboard. Pada dashboard ini terdapat monitoring dari total barang masuk, total barang keluar, total dari semua barang, dan total penjualan. Kemudian pada sebelah kiri juga terdapat beberapa menu, ada home atau dashboard ini sendiri, kemudian stok barang, input barang baru, tentang, dan keluar. Kemudian pada atas itu terdapat data master atau menu master, yang mana ada menu input data. Di sini terdapat beberapa pilihan, ada input mitra, input supplier, input customer, input barang baru. Kemudian juga ada menu transaksi yang ada pilihan barang masuk, barang keluar, penjualan barang, dan riwayat penjualan. Kemudian pada menu laporan terdapat cetak laporan mitra, cetak laporan supplier, cetak laporan customer, cetak laporan petugas gudang, cetak laporan data barang, cetak laporan riwayat penjualan, cetak laporan barang masuk, dan cetak laporan barang keluar. Kemudian juga ada pengaturan di sini. Kita bisa mengganti password kita, diubah password, kemudian di admin untuk mengetahui siapa saja adminnya, dan tentang, kemudian keluar. Selanjutnya pada tampilan dashboard ini, pada pojok kanan atas terdapat nama dari admin. Karena tadi saya memasukkan username dan password saya, maka di sini tertera nama saya Harsen Hadianto sebagai admin yang berhasil login. Kemudian juga terdapat jam, juga kalender. Untuk fungsi dari menu master yang ada di atas dan menu yang ada di sebelah kiri ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Karisma Ishak akan mensimulasikan cara menginput data mitra dan data supplier. Yang pertama ini input data mitra. Di sini sudah tertera data-data mitra yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, ini kolom untuk mengisi data mitra baru. Di sini yang pertama ada ID mitra. ID mitra itu nomornya otomatis terisi menyesuaikan dengan urutan yang sudah ada. Kalau sebelumnya 007, maka selanjutnya 008. Jadi untuk ID mitra otomatis sudah terisi. Nah, selanjutnya nomor KTP. Ini kita coba tambahkan data sebagai contoh ya. Selanjutnya nama lengkap. Selanjutnya kota. Alamat mitra kita masukkan, nomor handphone, status mitra di sini kita masukkan sesuai dengan status mitra tersebut, bisa mahasiswa ataupun pengusaha. Selanjutnya kita tinggal klik tambah, maka otomatis data akan masuk ke dalam daftar data. Nah, selanjutnya ini ada tombol hapus. Hapus ini untuk menghapus data. Gitu. Misalnya kita mau menghapus data dengan ID 008, tinggal kita klik dan kita klik tombol hapus, yes, maka otomatis data akan terhapus. Nah, di sini juga ada tombol ubah. Di sini kita kalau misalkan mau ubah data, contohnya ini, misalkan datanya Agung Wijaya mau kita ubah, alamatnya misalkan dari Tangerang, kita ubah menjadi Jalan Obat.
tinggal kita ubah, maka otomatis alamatnya berubah seperti itu. Nah, batal ini kalau misalkan kita mau menambahkan data baru tapi datanya salah, jadi daripada kita hapus satu-satu, lebih baik kita klik batal, maka semuanya data langsung terhapus. Contohnya seperti ini, misalkan kita mau masukin data, kita masukin saja angka ngasal ya, hanya sebagai contoh, nama, kota, alamat mitra, nomor HP, dan status mitra kita masukin ngasal nih. Nah, misalkan kita batal nggak jadi mau masukin data ini, daripada kita hapus satu-satu, tinggal kita klik batal, maka otomatis terhapus semua. Jadi kita nggak perlu hapus satu-satu. Nah, di sini juga ada ekspor ke Excel. Ekspor ke Excel ini untuk menyimpan data yang sudah kita masukin ini, semuanya bisa kita simpan ke dalam format Excel. Jadi bisa disimpan di folder dalam format Excel. Nah, contohnya ini kita mau save di folder data PT Karya Wirautama. Di sini bisa kita save namanya misalkan data mitra. Nah, seperti ini tinggal kita save, maka otomatis filenya sudah tersimpan di folder tersebut. Nah, ini contohnya di file ini data PT Karya Wirautama. Nah, udah ada kan datanya. Tuh, tinggal kita klik, maka otomatis datanya sudah tersimpan di sini. Jadi datanya sama ya, data ini sama data yang ada di sini datanya sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada cetak data. Cetak data ini kalau misalnya kita klik, ini data yang sudah kita input, otomatis dia akan tersimpan ke format yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau print, bisa langsung print gitu. Jadi udah langsung di sini udah ada judulnya yaitu data mitra, terus juga ada nama perusahaannya PT Karya Wirautama, ada alamat, ada email, ada nomor telepon. Jadi sudah dalam format perusahaan seperti itu. Nah, tinggal kalau kita mau print, tinggal kita klik yang ini, icon print, pilih printernya mau pakai printer apa yang tersedia, berapa kopi, berapa salinan, dan oke, seperti itu. Nah, terus di atas sini ada kolom pencarian. Jadi kalau misalkan datanya itu ada banyak, ada ratusan atau bahkan ribuan, kan akan sulit kita kalau cari satu-satu ya gitu. Jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita mau cari datanya, tinggal klik aja namanya. Misalkan kita tahu namanya dia Dandi gitu, atau dia misalkan namanya Ike Dia Wahyuni, tapi kita lupa Ike-nya atau apa gitu. Nah, kita cari aja, ketik dari D, tuh otomatis muncul semua nama yang mengandung huruf D. Ini kita klik dia. Nah, muncul deh Ike Dia Wahyuni gitu. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam mencari nama. Nah, selanjutnya di sini ada input data supplier. Nah, di input data supplier ini kurang lebih sama ya, cuma ini bedanya yang kita masukkan adalah datanya si supplier. Nah, di supplier ini ada ID supplier, nama supplier, kota, provinsi, alamat supplier, kode pos, negara, nomor telepon, dan email. Nah, untuk ID supplier sendiri ini sama seperti yang di input data mitra, otomatis ID-nya akan langsung terisi, menyesuaikan atau mengurutkan dari ID supplier yang sudah ada sebelumnya. Kayak di sini kan yang terakhir 0005 ya. Nah, di sini ID suppliernya 0006 gitu. Jadi otomatis mengurut nomornya. Nah, selanjutnya nama supplier, misalkan kita buat contoh ya. Namanya misalkan Yuni Sarah. Kotanya Jakarta. Provinsinya DKI Jakarta. Kotanya masukin Jakarta Selatan deh. Alamat supplier, misalnya kita masukin Kampung Rambutan. Nah, kode posnya 12478. Negaranya Indonesia, nomor teleponnya 08. Kita masukin datang asal ya. Nah, terus salah ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, sama seperti di input data mitra tadi, kita tinggal masukin aja, tinggal klik tambah, maka otomatis
Datanya kebanyakan coy. Selanjutnya ada input data supplier. Nah, di input data supplier ini kurang lebih sama dengan input data mitra, cuma di sini kita akan masukkan datanya supplier. Nah, di sini ada ID supplier, nama supplier, kota, provinsi, alamat supplier, kode pos, negara, nomor telepon, dan email. Nah, di sini juga ada data-data supplier yang sudah diinput sebelumnya, seperti itu. Nah, kita langsung coba isi aja ya. Yang pertama ada ID supplier. Di ID supplier sendiri ini otomatis akan langsung terisi seperti di data mitra. Nah, untuk ID supplier nomornya menyesuaikan dengan urutan yang sudah ada sebelumnya, sama seperti di ID mitra. Nah, terus nama supplier misalkan kita masukin Sharp. Kotanya Jakarta Selatan. Provinsinya DKI Jakarta. Alamat supplier di Cilandak. Kode pos. Negara. Nomor telepon. Untuk emailnya nah, selanjutnya tinggal kita klik tambah, maka otomatis data akan masuk ke dalam daftar seperti itu. Nah, di sini juga ada tombol hapus. Tombol hapus itu kalau misalnya kita mau hapus nih, misalkan datanya untuk ID supplier Sharp, tinggal kita klik hapus dan langsung datanya menghilang, datanya langsung terhapus secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada tombol ubah. Misalkan kita mau ubah datanya Lenovo nih, tinggal kita klik ubah. Nah, ini tinggal kita ganti, misalkan kotaknya itu, misalkan kita mau ganti nomor teleponnya. Jadi ini, nah misalkan tinggal sebelumnya kan nomor teleponnya 0895 ya. Nah, kita ubah jadi 0812, tinggal kita klik ubah, maka otomatis datanya akan berubah seperti itu. Nah, batal sama seperti di ID mitra tadi. Kalau misalnya kita sudah masukkan data di sini ya seperti ini, misalkan ini kita masukin, ini kita kasih contoh asal aja ya. Nah, tinggal kita masukin, daripada kita hapus semua satu-satu kan ribetnya begini ya, lumayan lama. Nah, dengan klik tombol batal maka otomatis akan terhapus semua seperti itu. Nah, terus di sini juga ada ekspor Excel. Jadi kalau misalnya kita mau save datanya dalam format Excel, tinggal kita klik, terus kita pilih foldernya mau di save di mana, tinggal kita kasih nama foldernya. Nah, tinggal kita save, maka otomatis data tersebut sudah tersimpan di folder seperti ini. Kita buka ya. Nah, sama kan datanya seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada cetak data. Cetak data juga kalau misalnya kita mau print, jadi kita tinggal langsung klik cetak data dan langsung datanya, daftar datanya itu masuk ke dalam format yang sudah disediakan. Di sini ada judulnya, data supplier, PT Karya Wira Utama, ada alamat, ada email dan teleponnya dan datanya ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau print, tinggal klik yang tombol print ini. Kita pilih printernya, mau pakai printer apa yang tersedia, mau print berapa salinan dan klik OK. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kolom pencarian sama seperti tadi. Kalau misalkan datanya ada banyak ya, daripada kita susah carinya satu-satu, tinggal kita klik aja di sini. Misalkan kita mau nyari Sinarmas, tinggal klik Sinarmas. Nah, otomatis langsung ada kan, langsung ketemu datanya. Seperti itu. Selanjutnya, saya Ike Dia Kajuni akan menjelaskan menu input customer. Di sini saya akan mempraktekkan fungsi tombol tambah, ubah, hapus, batal, ekspor ke Excel, dan cetak data pada menu input customer. Pada menu input customer, kita dapat menambah data customer.
Contoh di sini terdapat ID customer. Di ID customer otomatis sudah langsung terisi nomor ID yang menyesuaikan dengan ID sebelumnya. Jadi sebelumnya misalkan di sini terdapat CS garis miring 2021007. Selanjutnya di ID customer itu CS garis miring 2021008 dan seterusnya. Di sini kita akan mencontohkan menambah customer. Kita isi nick, nama, tanggal lahir, jenis kemudian jenis kelamin, kemudian alamat, nomor telepon, dan status. Kemudian tekan tombol tambah, maka data akan bertambah di tabel data customer. Jika kita akan mengubah data customer seperti nomor telepon, kita akan tekan terlebih dahulu data yang berada di tabel. Lalu kita ubah nomor telepon tersebut. Jika sudah diubah, tekan tombol ubah. Otomatis nomor telepon yang kita tadi ubah akan berubah di data tabel customer. Jika kita akan menghapus data customer, kita akan tekan terlebih dahulu data yang berada di tabel. Lalu kita tekan tombol hapus. Otomatis data akan terhapus di tabel data customer. Di sini jika kita akan mengubah data lalu salah, kita bisa tekan tombol batal. Lalu pilih pilihan yang lain yang akan diubah. Di sini kita bisa menyimpan data customer ke dalam file berformat Excel. Kemudian selanjutnya ada cetak data seperti input data mitra yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa print data customer dengan data format yang sudah dijelaskan yang berisi nama perusahaan lainnya. Di bagian atas ini ada tombol pencarian. Jadi, kalau kita mencari data, ketik nama yang kita cari, otomatis data tersebut akan muncul. Misalkan ada ribuan data. Kolom pencarian ini mempermudah kita untuk mencari data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu input barang baru. Pada menu ini terdapat beberapa data yang harus diinput, seperti data
kode kode barang, kode barcode, nama barang, kategori, harga satuan, quantity, dan supplier. Lalu tekan tombol simpan, maka data akan berhasil tersimpan. Jika kita akan mengubah data barang baru, kita tekan terlebih dahulu data yang berada di tabel. Lalu kita ubah kuantiti barang tersebut yang sebelumnya 20 menjadi 15. Lalu tekan tombol ubah. Jika kita akan menghapus data barang baru, kita tekan terlebih dahulu data yang berada di tabel. Lalu kita tekan tombol hapus, maka akan terhapus. Jika kita akan mengedit atau mengubah data, namun tidak jadi, kita bisa klik tombol batal. Di sini ada kolom pencarian data barang baru. Untuk pencarian ini kita mencari menggunakan kode barcode. Misalkan ada ribuan data. Kolom pencarian ini mempermudah kita untuk mencari data tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dandi Rohiman dengan NPM 2020 4350194. Di sini saya akan menjelaskan menu transaksi pada aplikasi pengelolaan stok barang PT Karya Yura Utama. Pada menu transaksi terdapat beberapa pilihan, ada barang masuk, barang keluar, penjualan barang, dan riwayat penjualan. Kita klik barang masuk. Ini adalah tampilan transaksi barang masuk. Di sini ada beberapa data yang harus diisi. Di antaranya ada pengirim, nomor faktur, kode barcode. Di sini akan terisi sendiri ketika kode barcode sudah diisi. Kemudian pilih tanggal, kode barang, nama barang, kategori barang, harga barang. Pada transaksi ada stok masuk barang, pajak berapa persen, kemudian total harga barang, dan subtotal harga barang. Kita akan mulai isi data satu persatu. Di sini ada tombol pilihan untuk memilih pengirim. Kita pilih LG Indonesia, kemudian kita isi nomor faktur. Kita pilih kode barcode. LG Indonesia mengirimkan barang televisi. Data-data selebihnya akan terisi sendiri ketika sudah mengisi kode barcode. Pada transaksi kita isi stok masuk dengan pajak 2%, maka total harga barang akan terisi dari harga barang dikali stok masuk dan subtotal harga muncul dari pajak 2% ditambah total harga barang. Setelah semuanya terisi, maka kita klik proses. Data berhasil disimpan, diupdate. Maka data berhasil bertambah pada tabel transaksi barang masuk. Di sini ada tombol hapus dan batal. Kita akan mempraktekkan untuk tombol hapus dan batal.
kita klik salah satu, lalu kita klik hapus. Maka data pada tabel transaksi barang masuk akan terhapus. Untuk tombol bata, kita coba praktekkan. Kita klik, maka data akan terisi. Apabila ingin membatalkan pengisian data, kita klik batal, maka data akan kosong kembali. Di sini ada kolom pencarian. Apabila data terlalu banyak, kita akan mencari satu barang. Kita tinggal klik cari laptop, maka akan muncul, misalkan ada 2 data barang, akan muncul 2 data pada tabel. Kita refresh. Oke, kita dilanjutkan pada barang keluar. Ini tampilan transaksi barang keluar. Ada faktur transaksi yang terisi secara otomatis, kemudian pilih tanggal. Ada kode barcode yang terisi sendiri, sama seperti halnya barang masuk. Kemudian pilih mitra, kode barang, nama barang, kategori barang, harga barang, stok barang di gudang. Kemudian transaksi ada quantity, total harga barang, dan admin saya sendiri. Kita isi terlebih dahulu. Kita pilih tanggal, kita pilih barcode, pilih mitra, kode barang, nama barang, kategori, harga, dan stok gudang akan terisi sendiri. Stok barang di gudang ada 17. Kita isi quantity untuk barang keluar, maka total harga barang akan terisi dari harga satu barang dikali quantity. Kita proses. Data berhasil disimpan, diupdate, maka data akan bertambah pada tabel barang keluar. Kita akan mempraktikkan tombol hapus dan bata. Kita pilih salah satu, lalu kita klik hapus. Yes. Oke. Maka data pada tabel akan terhapus. Kemudian tombol bata, kita klik data. Semua data terisi. Untuk membatalkan, kita klik bata, maka semuanya hilang secara bersamaan. Ini ada tombol cetak faktur. Kita pilih salah satu, maka faktur akan muncul. Oke, selanjutnya pada menu transaksi kita pilih penjualan barang. Berikut adalah tampilan transaksi penjualan barang. Di sini ada data tanggal pembelian, kode barcode, kode barang, nama barang, kategori, harga satuan, masukkan jumlah barang, total harga barang. Ada ID customer, nama, kemudian tombol, tambah keranjang, dan bata. Kita pilih tanggal terlebih dahulu, masukkan kode barcode, kita pilih AC, kemudian kita masukkan jumlah, lalu kita bisa cari data customer. Sudah terisi, kemudian tambahkan keranjang, kemudian oke, maka data akan bertambah pada tabel keranjang. Kita akan melakukan pembayaran. Kita klik salah satu, lalu kita bayar.
klik bayar, transaksi berhasil, uang kembalian. Kemudian ada print struk pembelian. Berikut adalah tampilan dari struk pembelian barang. Jika kita ingin menghapus data pada tabel transaksi penjualan barang, kita klik salah satu, kemudian hapus. Maka salah satu barang akan hilang. Kemudian di sini ada reset data. Untuk tombol reset data, maka jika diklik, semua data akan hilang. Semua data langsung hilang. Dilanjutkan, kita pilih riwayat penjualan. Di sini riwayat penjualan dari penjualan barang, maka riwayat transaksi penjualan akan ada di sini. Bisa dicari, kemudian refresh ataupun reset data. Kita coba reset data. Anda yakin ingin menghapus semua dari data riwayat penjualan, ya klik OK, maka semuanya akan terhapus. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdi Rahman. Saya akan melanjutkan tentang laporan. Di sini ada beberapa isi dari laporan. Yang pertama, cetak laporan mitra yang berisi tentang ID mitra, nomor KTP, nama, kota, alamat, nomor telepon, dan status. Yang kedua, cetak laporan supplier seperti kode supplier, nama supplier, kota, provinsi, alamat, kode pos, negara, nomor telepon, dan email. Selanjutnya, cetak laporan customer, ID customer, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan status. Selanjutnya, cetak laporan petugas gudang seperti ID, nama, seperti ID, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan status. Selanjutnya, cetak laporan data barang seperti kode barang, kode barcode, nama barang, kategori, harga atau satuan, kuantiti, dan supplier. Selanjutnya, cetak laporan riwayat penjualan. Di sini untuk melihat cetak riwayat penjualan, dilihat dari tanggal awalnya, misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, terus dicetak untuk menampilkan riwayat penjualan barang. Ada tanggal, kode barang, nama barang, kategori, harga atau satuan, dan jumlah total. Selanjutnya, cetak laporan barang masuk. Sama seperti hal yang tadi, kita harus menginput tanggalnya dulu, tanggal awal, misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, cetak untuk menampilkan data barang masuk seperti pengirim, nomor faktur, tanggal, kode barcode, kode barang, nama barang, kategori, harga satuan, stok masuk, pajak, total, subtotal, dan petugas. Yang terakhir, cetak laporan barang keluar. Cetak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 untuk melihat cetak riwayat barang keluar. Ada seperti faktur, tanggal, kode barcode, kode barang, nama barang, kategori, harga satuan, mitra, kuantiti, total, dan petugas. Hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang laporan. Selanjutnya dilanjut sama teman saya tentang pengaturan. Selanjutnya, saya Rifki Nur Hidayat akan menjelaskan menu pengaturan yang terdiri dari ubah password, admin,
tentang, dan keluar. Yang pertama kita akan mengubah password. Nah, kali ini kita akan mengubah password dari data admin yang sudah didaftarkan. Nah, coba kita lihat dulu. Kita akan mengubah admin dari Hasan Ardianto. Kita lihat passwordnya masih admin dan akan kita rubah. Nah, password barunya akan kita masukkan dengan kata lain, itu kata sandi. Oke, kita akan mengubah passwordnya ya. Dan password telah berhasil dirubah. Selanjutnya kita refresh untuk melihat apakah password berhasil dirubah atau tidak. Dan hasilnya kata sandi atau password telah berubah dengan password itu kata sandi. Selanjutnya kita akan masuk ke data admin. Nah, di sini data admin terdiri dari beberapa data admin yang dapat ditambah dengan memasukkan nomor NIK, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan nama adminnya dimasukin dengan nama Satru. Lalu tanggal lahir kita masukkan, pokoknya tahun 2096 saja, tanggal 4 bulan Juli, dan jenis kelamin perempuan. Alamat kita masukkan Jalan Ciracas. Selanjutnya nomor telepon dimasukkan 0887865467. Status kita pilih aktif karena karyawan tersebut masih aktif. Username kita masukkan dengan nama Satru, dan passwordnya kita namakan kata kunci. Oke, selanjutnya kita tambah. Oke, data sudah tersimpan dan data muncul di data admin ini dengan nama Satru. Selanjutnya kita bisa mengubah data admin tersebut dengan cara kita klik data admin, lalu kita rubah salah satu data. Misalkan nomor telepon kita rubah menjadi 0899786541. Lalu kita bisa rubah nah, data berhasil dirubah dan kita lihat nomor telepon berhasil dirubah. Selanjutnya kita bisa menghapus data admin dengan cara kita pilih data admin yaitu Satru, lalu kita pilih hapus dan kita klik yes. Oke, dan data admin Satru telah terhapus. Selanjutnya kita bisa memberikan menu batal, atau kita bisa beri contoh sebagai berikut. Hasan kita pilih, lalu batal. Ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya bisa kita ekspor ke Excel. Nah, kita mau ekspor ke Excel ke menu, kita buat menu baru aja ya. Contoh. Oke, selanjutnya kita pilih
dan kita tulis saja sebutnya contoh folder contoh 1. Oke, selanjutnya kita save dan data sudah berhasil ke export ke Excel. Dan kita buka menu di folder contoh dan kita buka contoh 1 ini, dan sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba untuk cetak data. Nah, cetak data sudah berhasil dikeluarkan. Berikut adalah data petugas gudang dari PT Karya Yura Utama. Selanjutnya kita akan kembali ke menu pengaturan dan kita akan ke tentang atau about. Nah, di sini kita akan mengetahui yaitu informasi pembuat aplikasi pengelolaan stok barang tersebut, yaitu pembuatnya sebagai berikut: Hasan Hardianto, Ika Diah Wahyuni, Dandi Rohimkan, Karisma Ishak, Rifki Nur Hidayat, Abdi Rahman. Oke. Selanjutnya kita ke menu keluar. Menu keluar ini digunakan untuk menutup file sebagai berikut. Kita pilih oke. Dan aplikasi sudah keluar. Baik, saya Hasan Hardianto. Kali ini saya akan melanjutkan untuk mendemokan aplikasi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok 4 untuk fungsi dari menu-menu yang ada di aplikasi ini, dari menu yang ada di atas maupun yang ada di samping. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa pada aplikasi yang kami bikin, yang kami buat, kami memiliki dua opsi login. Yang pertama yaitu ada opsi untuk login sebagai admin dan ada login sebagai manager. Untuk sebelumnya yang sudah dijelaskan itu adalah login sebagai admin. Dan pada tampilan saat ini adalah tampilan untuk menu login. Kemudian kita juga memiliki menu masuk untuk sebagai manager. Baik, akan saya demokan. Yang pertama saya harus keluar dulu. Oke. Kemudian di sini saya disuguhkan oleh tampilan yang mana ini tampilan untuk memilih menu yang akan saya masukin. Untuk menu admin sudah saya demokan sebelumnya untuk pertama masuk, dan kali ini saya akan mendemokan untuk masuk sebagai manager. Untuk tampilan menu login sebagai manager sama seperti tampilan menu sebagai masuk sebagai admin. Kita diharuskan memasukkan username dan password yang benar. Saya contohkan, saya akan memasukkan ID admin M001, kemudian password admin. Saya tampilkan untuk mengecek password dan saya masuk. Berhasil login, selamat datang kelompok 4. Jadi sama seperti di menu login admin, di sini juga ketika kita berhasil login akan muncul pop-up berhasil, dan jika kata sandi maupun username salah maka akan ada pop-up untuk gagal untuk login. Oke. Setelah berhasil login maka akan muncul tampilan utama pada halaman utama untuk menu manager. Sebenarnya untuk tampilannya antara manager dan tampilan untuk admin itu sama, hanya saja memiliki fungsi yang berbeda. Pada menu admin sebelumnya itu
menu-menunya bisa untuk menginput data atau memasukkan data, baik data masuk, data keluar, stok barang maupun memasukkan data yang baru. Tapi untuk menu admin ini di sini hanya bisa untuk melihat data yang sudah masuk. Saya contohkan di sini pada input data mitra di sini tidak ada form untuk memasukkan data yang baru, melainkan di sini hanya menampilkan tabel dari data mitra. Kemudian di sini ada cetak dan ekspor Excel yang fungsinya sama seperti di menu admin. Kemudian pada supplier juga hanya menampilkan data supplier, customer juga menampilkan data customer, kemudian di transaksi juga sama, hanya menampilkan datanya, dan semua sama seperti menu admin, hanya saja tidak bisa memasuki hanya bisa tidak bisa untuk memasukkan data. Di sini pengaturan juga sama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Video ini saya cukupkan dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang jelas untuk menjelaskan, maupun kita belibet dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.